Pernah ada seorang ulama di sebuah pesantren, salah satu santrinya ini nakal. Maaf ya, saya nggak boleh menyebutkan ini, mencuri titik-titik yang nggak boleh dicuri. Pasti bingung ya. Compact disc dalam bentuk yang lain. Jadi masalah, rapatlah semua santri senior, ini harus dikeluarkan. Akhirnya ketika lapor kepada ulamanya, yai ini orang ini harus dikeluarkan, dia mencemarkan, melakukan sesuatu yang aib, memalukan. Lalu lapor kata kiai, loh makanya dititipkan di sini oleh orang tuanya karena nakal. Lah kalau dititipkan di sini baru nakal sekali kemudian dipulangkan, berarti kita dolim, tidak melakukan apapun. Sudah, kalau kalian nggak bisa ngedidiknya, saya aja yang ngedidik. Lalu diajak di rumah kiai itu, tinggal di rumah kiai itu. Sekarang jadi ulama besar tuh yang pernah mencuri CD. Nah saudara-saudaraku sekalian, jadi hati-hati nih kepada para dosen yang pemarah, orang tua yang pemarah, guru-guru yang pemarah, bos yang pemarah. Siap-siap saja menanggung kemarahan Allah ya. Tapi dah karyawan ini mah bodoh. Kalau pintar dia yang jadi bos, itu dia. Kalau menandingi kepintarannya, makanya kurang ilmu dititipkan kepada bos supaya dididik agar dia jadi pintar, bukan dimaki-maki. Siap, ingat kemurkaan Allah ya. Ada perasaan agak mau menahan nggak nih sekarang? Bu, saya juga ada rencana penahanan kemarahan nih. Sesudah terbayang kemarahan Allah kepadaku, mudah bagi Allah untuk menghantam kita. Bukan karena Allah zalim kepada hambanya, tapi memang begitu. Kita mengundang bala dengan kezaliman kita. 3. Ingat, kalau kita marah nanti renungkan, aduh orang yang kita marahi, siapa tahu dia akan sakit hati. Kata-kata yang keluar dari mulut kita kalau bagai pisau mengiris hatinya akan menimbulkan kebencian, kedendaman. Apalagi dimarah di muka umum, dipermalukan. Dia akan sakit hati, dia akan jadi benci, mungkin dia akan dendam, mungkin dia akan balas kedendaman itu dengan mencelakakan kita. Kita marah, bibi kamu teh bantu pakai otaknya, luka hatinya. Ya Allah, saya nggak terima seperti ini. Ambil air wudhu, sujud. Sesudah sholat, ya Rob, Engkau telah dengar sendiri ibu ini begitu zalim kepada saya. Padahal saya sudah melakukan, Engkau sudah lihat. Saya selalu diperlakukan dianiaya, ya Allah. Silakan tunjukkan keadilanmu. Saya tidak berdoa jelek ya Rob, tapi jadikan apa yang dia lakukan membuatnya sadar bahwa kezaliman itu akan mendatangkan bencana. Karena kita tidak boleh berdoa jelek. Jadi ya Allah silakan saja. Nggak akan meleset itu. Hati-hati marah kepada siapapun. Dia kalau teraniaya doanya makbul. Guru marah di kelas, sekelas 41 orang, kemudian mengadakan doa bersama. Ini pernah ya di sebuah SMA zaman jilbab dilarang. Ada seorang guru olahraga di sebuah SMA begitu tidak sukanya kepada yang berjilbab. Sampai kalau olahraga yang berjilbab ini karena pakai kaos kaki dilarang dipakai, harus lari di rumput. Pokoknya ada saja.
terus berkumpul doa, tuh ya Allah gimana caranya? Kami tidak ingin mencelakakan, tapi kami pun tidak ingin dianiaya. Masya Allah, sesudah berkumpul tuh para muslimah itu minta pertolongan kepada Allah, tiba-tiba dimutasikan itu guru kecil itu. Tapi di sana juga mungkin jadi masalah ya. Nanti di sana berdoa lagi lah, pindahkan terus. Di jalan hati-hati, jangan sembarang memaki penyeberang. Lagi nyebrang, dele panon teh. Dia nyebrang padahal dia nggak sengaja, merasa terpermalukan. Awas, sudahlah, jangan menyakiti hati siapapun. Siapa tahu yang kita sakiti ini justru orang yang berkedudukan di sisi Allah ya. Nanti dia mungkin nggak membalas, tapi Allah yang Maha Agung akan mengingatkan kita akan kezaliman kita. Saya perlu mengingatkan kepada para pimpinan, bos, runungan, ketua, kepala, direktur, karena biasanya lebih dominan marah dibanding karyawan. Walaupun sekarang karyawan sudah mulai berani marah ya. Hati-hati. Keempat, ini mau bolehlah tambahan, renungkan betapa mencongnya, betapa jeleknya kita lagi marah. Jelek atuh. Kalau ada anjing menggonggong, ya rada mirip itu. Kata-kata jelek, rendah sekali mutunya itu kalau lagi marah tuh. Sia. Kata-kata tuh mutunya rendah sekali, nggak seimbang. Masa haji ngomongnya begitu, masa ustadz ngomongnya begitu, masa insinyur ngomongnya geblak-gebluk begitu, masa akhwat pakai jilbab omongannya bengis begitu, masa sarjana nggak ada bedanya dengan orang-orang yang berkata jelek. Sebab kalau nyebut yang lain nanti jadi menghina ya. Masa rajin ke pengajian, kata-katanya seperti orang yang nggak kenal agama. Karena orang yang marah itu kata-kata begitu jelek, wajah juga. Mama teh. Buat apa pakai lipstik, ada bibirnya jadi petot begitu bener. Pakai bedak juga ada jadi nggak bagus. Buat apa dimanis-manis ya? Coba ngaca, senyum, miring kiri, miring kanan, ayo marah, taruh, enggak. Petot. Yang kelima, ini Imam Ghazali juga merenungkan, kenapa kok saya jadi marah gini ya? Apa sih yang membuat saya harus marah teh? Apakah saya harus relakan diri saya ini diperbudak setan? Ini apa nih yang membuat saya harus marah-marah begini? Apakah marah ini menyelesaikan masalah atau menjerumuskan? Itu marah pada diri si setan sia. Ini yang akan menghancurkan rumah tangga. Diam setan, jangan membisiki saya aja. Asal jangan keras-keras, nanti kebetulan ada tetangga lagi ngomong begitu, tersinggung. Ingat, siapa nih yang menghendaki kita marah teh? Apakah masalah atau si setan terkutuk? Ini kita lagi masuk masalah pasti ada. Saya lagi masuk dalam perangkap. Tidak. Apakah masalah ini menyelesaikan masalah atau tidak? Marah ini ujungnya apa sih yang diinginkan dari marah ini Apakah ingin agar istri kita mengerti keinginan kita, atau hanya memuntahkan aja ketidaksukaan kita? Ada kebanyakan marah pada bukan nasihat. Ini kan nasihat tahu.
ada nasihat mah nggak usah pelotot begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak harus mengatakan apa lagi ya, tapi yang pasti kita harus bertekad nih untuk menahan marah, meminimalkan marah. Ada marah yang dihalalkan, tapi jangan menghalalkan segala kemarahan.